Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan saya, Citra Tamena dari SD Negeri 1 Bukit Tempurung dan rekan saya, Roma Darmayanti SPD dari TK Negeri Pembina Kejuruan Muda dan rekan saya, Erna Lestari dari SMP Negeri 2 Kejuruan Muda. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi pendidikan yang terdiri dari pengamatan, coach, dan coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Roma. Waalaikumsalam Bu Erna. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya sini baik Bu Erna. Alhamdulillah juga. Bu Erna gimana kabarnya? Begini Bu Roma. Iya. Saya akan melakukan coaching pengamatan kepada Ibu. Antara Ibu dengan nanti coach akan saya amati. Jadi bisakah kita mulai? Boleh Bu, silahkan. Baik Ibu. Nanti waktu coach dan coaching ada rubrik penilaian akan saya amati Bu sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah pertanyaan Ibu sesuai dengan alur tinta? Selanjutnya, apakah pertanyaan Ibu berbobot dan coach bisa menjawab pertanyaan dengan solusinya sendiri Ibu? Jangan lupa Ibu, nanti pada prinsip coaching diantaranya Ibu harus menerapkan kemitraan. Yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi coaching. Dan begini Ibu, dalam proses coaching nanti saya akan bertanya lagi, boleh Ibu? Boleh Bu, silahkan. Jadi Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Roma sampaikan nanti? Atau Ibu kembangkan nih? Baik, pada proses coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi diantaranya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Baik Bu Roma, jadi kompetensi yang ingin Bu Roma sampaikan, yang pertama yang sudah saya amati kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Seperti itu Ibu? Iya, benar. Jadi dari ketiga kompetensi yang akan Ibu capai, kira-kira yang mana yang paling spesifik yang akan Ibu Roma kembangkan? Yang spesifik yang akan saya kembangkan pada proses coaching nanti yaitu pada kompetensi mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Iya. Baik Bu Roma, keren sekali yang sudah Ibu sampaikan. Jadi kira-kira indikator kepencapaian mana yang ingin Bu Roma sampaikan atau yang ingin Ibu capai? Indikator yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya capai pada proses coaching nanti yaitu agar si coach ini dapat menyelesaikan masalahnya dan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada si coach. Baik, berarti seperti itu ya Bu ya. Iya. Yang pertama indikator yang Ibu capai yaitu coach bisa membuat jalan solusi sendiri dan nantinya mendapatkan jalan keluar sesuai dengan kesepakatan coach sendiri ya Bu. Iya, Ya. iya. Selanjutnya nanti antara coach Roma dengan coach semoga perjalanannya berjalan dengan lancar. Iya, mudah-mudahan Ibu. Iya, nanti selesai observasi proses coaching, kita berjumpa lagi berbincang-bincang sedikit ya Bu, bisa Bu? Iya Bu. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Citra. Waalaikumsalam, Bu Roma. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Citra. Ngomong-ngomong nih, nampaknya ada yang mau disampaikan kepada saya. Apa ya kira-kira? Iya Bu, kemarin tuh saya kemarin ke kantor Ibu. Cuma Ibu lagi nggak di tempat. Jadi ada sedikit yang saya bicarakan tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Seperti itu. Oh, jadi ada masalah nih yang mau disampaikan kepada saya.
Boleh Bu, tapi waktunya tidak lama, kira-kira 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu bisa? Insya Allah bisa Bu, cukup itu Bu 15 sampai 20 menit dan saya terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk hari ini Bu. Iya, jadi apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan Ibu hadapi sekarang ini? Jadi Bu, permasalahannya ini tentang anak yang bertemperamen tinggi atau emosi tinggi. Jadi kalau sedikit saya cerita, anak ini sudah saya pegang dari kelas 4 SD. Sekarang kelas 5, saya ditunjuk lagi jadi wali kelas anak ini. Berarti Ibu punya masalah bahwa anak Ibu mempunyai sifat yang punya temperamen tinggi. Jadi dari percakapan ini sebenarnya apa yang mau Ibu inginkan? Yang saya inginkan itu anak ini berubah ya Bu, lebih sabar, lebih tidak gampang marah, lebih ada rasa sayangnya terhadap teman-temannya itu atau terhadap adik-adik kelasnya itu lebih ada gitu, lebih nampak gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau menurut cerita Ibu tadi, kira-kira posisi anak Ibu sekarang ini pada level berapa tentang sifat yang tabiat yang dia miliki? Kalau menurut saya Bu ya, yang saya lihat ini anak ini berada di posisi level 5 ya. Saking saya lihat dalam setahun ini yang sudah saya berbagai macam cara saya lakukan, belum ada nampak perubahan. Jadi menurut saya sih masih di level 5. Jadi kira-kira dari percakapan ini rencana Ibu ini mau Ibu tingkatkan pada level berapa sehingga terjadinya perubahan pada peserta didik Ibu? Kalau saya Bu ya, namanya kita guru ya Bu ya, pasti pengen mempunyai anak peserta didik yang berakhlak yang baik ya kan, berperilaku yang baik, mau itu dari percakapan atau dari perbuatan. Jadi saya keinginan saya sih anak ini berada di level 10 Bu akhirnya nanti, seperti itu. Luar biasa pengharapan yang ingin Ibu inginkan dari peserta didik Ibu. Jadi ini setelah Ibu melihat anak Ibu tadi, Ibu identifikasi, itu kira-kira penyebabnya apa? Jadi begini ceritanya. Jadi anak ini sering sekali memukul temannya. Jadi ketika bermain, dia merasa tersinggung, dia marah, dia datang nanti bisa dengan ucapan maki-maki atau marah-marah, atau langsung ambil tindakan memukul. Begitu juga dengan adik kelasnya. Seperti itu aja selama setahun itu saya lihat. Terus saya coba nih Bu, dekati, saya ajak bicara kan. Setelah saya ajak bicara selama 2 minggu, saya ajak bicara terus, karena kan agak susah Bu untuk supaya dia mengeluarkan isi hatinya, apa yang terjadi sama dia, apa yang bisa menyebabkan dia seperti itu. Ternyata kalau saya bilang itu dia punya trauma Bu. Jadi dia di rumah itu dia diberikan atau diperlakukan oleh ayahnya itu berupa tindakan pendidikan yang berupa kekerasan seperti itu Bu. Contohnya jika dia mengganggu adiknya langsung bisa main pukul atau main bebas tali pinggang atau main tendang, bahkan ucapan-ucapan kasar itu dilontarkan oleh ayahnya, seperti itu Ibu. Jadi Ibu sudah mengadakan pendekatan, maksudnya pendekatan kepada anak, mencari tahu apa sih penyebab sehingga anak Ibu tadi mempunyai sifat yang kurang baik yang kita bilang tadi, dengan yang temperamen, dengan mengucapkan kata-kata kotor, kemudian kalau tersinggung gampang memukul temannya langsung ya Ibu ya. Kira-kira ini apa rencana Ibu ini ke depannya? Tadi Ibu kan mengharapkan dari level 5 ke level 10 perubahannya akan terjadi pada peserta didik Ibu. Apa rencana Ibu untuk ke depannya? Setelah yang saya lakukan Ibu ya, ketika saya sudah bicara juga, minta bantuan kepada orang tuanya bagaimana dengan si anak ini. Jadi rencana saya ke depan itu adalah pasti yang pengen menghasilkan anak ini dapat berubah. Jadi saya pengen rencana pertama itu, kalau saya bisa kesimpulan dari sekian pembicaraan bersama anak ini, bahwa anak ini sebenarnya kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Jadi mungkin walaupun
pertemuan saya dengan anak ini tidak selamanya dia dengan orang tuanya. Jadi awal pertama kali yang saya lakukan kepada anak ini adalah memberikan kasih sayang full, kasih sayang penuh, perhatian. Mungkin dari 30 anak di kelas, mungkin saya harus lebih fokus ke satu anak ini terlebih dahulu, seperti itu di awal. Berarti yang pertama ingin Ibu realisasikan adalah memberikan kasih sayang penuh kepada peserta didik Ibu yang mempunyai sifat temperamental tadi dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain. Kemudian ada nggak Bu, cara lain yang ingin Ibu realisasikan ke depannya? Selain saya memberikan perhatian dan kasih sayang penuh kepada si anak ini, mungkin saya akan memposisikan duduk dia berada di dekat saya, mungkin bukan di dekat di sebelah samping saya, tetapi memposisikan dia di depan, paling depan, sehingga saya bisa lebih fokus atau dia bisa lebih terpantau, agar tidak melakukan, misalnya kalau di belakang tuh kadang-kadang misalnya terganggu kalau sedikit dia langsung marah. Jadi kalau dia di depan mungkin saya lebih bisa nampak, lebih terpantau, sehingga meminimalisirkan dia melakukan kekerasan kepada temannya. Alhamdulillah nih udah ada dua rencana ini yang mau Ibu rencanakan ke depan, yaitu Alhamdulillah nih udah ada dua rencana ini yang mau Ibu rencanakan ke depan, yaitu memberikan perhatian, memberikan kasih sayang penuh, kemudian memposisikan duduk peserta didik Ibu ini di posisi paling depan sehingga Ibu bisa fokus untuk memperhatikan dia. Kemudian nih ada nggak rencana lain selain ini untuk terjadi perubahan kepada peserta didik Ibu? Ya Bu, ada rencana yang saya paling akhir ya Bu, mungkin Bu ya, kalau seandainya mudah-mudahan ini berhasil ya Bu. Jadi kan selama ini kan ini anak lebih mengandalkan otot ya Bu ya, kalau saya bilangnya sedikit marah main pukul tanpa dia harus berpikir panjang sebelum dia melakukan perbuatannya itu. Jadi saya mungkin sesuai dengan bidangnya yang dia suka pakai otot, mungkin saya mau buat dia memberikan tanggung jawab kepada dia, menjadi seksi keamanan. Tetapi dengan saya kasih catatan di dalam memperbolehkan mengamankan kelas itu dengan cara fisik seperti itu. Ternyata rencana Ibu ini baik sekali ya. Sudah ada 3 rencana ini, memberikan kasih sayang penuh, memposisikan tempat duduk di depan sehingga Ibu akan lebih mudah memperhatikannya, kemudian memberi tanggung jawab dengan memberi dia berperan sebagai seksi keamanan di kelas. Dari 3 rencana Ibu ini, kira-kira yang mana yang mau Ibu realisasikan terlebih dahulu? Yang pertama sekali yang pengen saya realisasikan langsung itu rencana pertama sama kedua, yaitu dengan memberikan dia perhatian dan menempatkan posisi duduk dia di paling depan sehingga saya dapat memantaunya Bu. Berarti ini yang ingin Ibu realisasikan pertama kali, yaitu memberikan kasih sayang penuh dan memposisikan dia pada tempat duduk di depannya. Baik Ibu, dalam Ibu berencana nih ingin merealisasikan yang kedua rencana Ibu tadi, Ibu mau mencari dukungan dari siapa, support supaya rencana Ibu dapat berjalan dengan baik? Yang paling penting saya itu adalah mendapat support dari kedua orang tuanya. Jadi saya minta betul-betul kerjasama dari kedua orang tuanya sehingga ini anak bisa berubah. Minimal ya Bu ya, hampir setiap hari memang saya tanya sudah sarapan, sudah makan, dan kebetulan anaknya selalu dia belum makan. Jadi dia posisi datang ke sekolah itu dalam keadaan lapar, sedangkan itu adalah kebutuhan dasar dia kan, untuk supaya bisa melanjutkan pembelajaran itu dengan baik. Nah jadi saya minimal itu saya tanya itu, kasih perhatian, tanya tentang makan dia, PR apakah sudah selesai. Jadi ketika dia bilang belum, saya akan menghubungi orang tuanya, meminta orang tuanya, mungkin ini anak punya kebiasaan tidak bisa makan di rumah, mungkin bisa dibawakan bekal sehingga dia ketika jam istirahat atau apa bisa makan di sekolah, seperti itu Ibu. Berarti bisa saya simpulkan Ibu akan mencari dukungan orang tua tadi dengan melakukan kegiatan parenting ya Bu, yang maksudnya komunikasi tidak tanpa putus dengan orang tua murid untuk mencari informasi sehingga
perubahan dari perubahannya ingin kita dari peserta didik ibu yang mau ibu rubah, yang ibu mau rencanakan tadi mendapat dukungan penuh dari kedua orang tua terutama ya Bu ya, sehingga ibu akan lebih mudah memantau tidak hanya di kelas tetapi juga di rumah dari informasi yang akan disampaikan oleh orang tua peserta didik tadi. Nah, ini kira-kira kapan mau ibu rencanakan akan ibu realisasikan rencana ibu tadi yang mau melakukan memberikan kasih sayang penuh serta memposisikan peserta didik ibu dengan posisi di depan. Jadi saya itu berencana akan saya lakukan mulai besok itu. Luar biasa. Langsung ya Bu ya? Perlu untuk dia memposisikan di depan dan memberikan dia kepercayaan waktu saya itu sayang sama dia kan memang harus perlu Iya. kita memberikan dia petunjuk itu Iya. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Jadi Bu, ini dari percakapan kita tadi dari awal sampai dengan sekarang ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah ya Bu, setelah bicara sama Ibu, berbincang kita pada pagi hari ini, sedikit agak terbuka nih Bu, di isi kepala saya, hal apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya sama anak ini, solusi apa yang harus yang bisa saya jalani supaya merubah sikap dan perilakunya anak. Ternyata hal itu sudah berada di gambaran kepala saya seperti itu Ibu, cuman tanpa bantuan Ibu mungkin belum bisa terluapkan ya Bu ya, seperti itu. Alhamdulillah Ibu, mudah-mudahan rencana baik Ibu ini dapat terlaksana dengan baik, dan apa yang ingin Ibu harapkan dari peserta didik Ibu tadi, perubahan-perubahan dari sifat yang tidak baik menjadi peserta didik yang baik dapat terlaksana, dapat tercapai sesuai dengan apa yang sudah Ibu harapkan. Nah, ini kami tunggu kabar baiknya Ibu ya, mudah-mudahan dalam perbincangan kita berikutnya Ibu dapat menceritakan hasil realisasi yang sudah Ibu laksanakan kepada peserta didik Ibu. Iya Ibu, insya Allah ketika saya mungkin kira-kira seminggu lagi ya Bu, setelah saya melihat perkembangan anak ini dalam seminggu yang untuk merealisasikan nomor 1 sama 2 tadi Ibu, saya akan kembali lagi kepada Ibu untuk berbicara lagi bagaimana supaya bisa merealisasikan cara yang ketiga tadi Bu, yaitu memberikan dia tanggung jawab. Alhamdulillah, saya tunggu nih Bu ya. Pokoknya nih saya terima, saya tunggu. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi, sharing-sharing lagi. Jika Ibu ada masalah, ceritakanlah kepada saya sehingga sama-sama kita bisa mencari solusi ya Bu ya. Iya. Terima kasih juga Bu Citra. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selama percakapan antara Bu Roma dengan Bu Citra sudah saya amati. Jadi menurut Bu Roma, proses coaching yang bagaimana yang sudah diterapkan tadi? Alhamdulillah, proses coaching yang saya laksanakan dengan Ibu Citra tadi sudah berjalan dengan baik Bu, dan sesuai dengan alur kita. Baik Bu, sedikit bisa Ibu jelaskan untuk indikator pencapaiannya seperti apa Ibu? Baik Bu, dari percakapan tadi saya dengan Bu Citra, saya sudah melakukan proses coaching dengan alur kita, di mana saya sudah menanyakan rencana aksi dan menanyakan tujuan pembelajaran, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya, ketercapaian apa yang ingin Ibu Citra inginkan, kemudian tanggung jawab penuh kapan beliau akan melaksanakan kegiatan atau rencana dia untuk melakukan realisasi perubahan kepada peserta didik. Bagus Bu, luar biasa Bu Roma sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, sesuai dengan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi permasalahan, rencana aksi sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan, dan terakhir tanggung jawab penuh atas apa yang akan dipermasalahkan.
Terima kasih Bu Roma. Bu, sama-sama. Begini Bu Roma, saya juga melihat Ibu sudah dengan penuh kehadiran dalam coaching. Kemudian mendengarkan aktif antara coaching dengan coach, antara Bu Roma dengan Bu Citra. Dan yang saya lihat lagi, Ibu telah memberikan pertanyaan berbobot. Keren kali Bu, sehingga Bu Citra itu memberikan solusi sendiri. Iya Bu, semoga ya Bu, antara Ibu Roma, Bu Citra, dan saya, dan untuk anak didik kita kedepannya berhasil dan sukses ya Ibu. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Saya senang nih Bu bisa berbagi ataupun bertanya dengan Ibu. Terima kasih juga Bu Erna sudah mengobservasi saya sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya, perubahan-perubahan yang baik tentang apa itu coaching dan proses coaching yang baik itu gimana. Baik Ibu, atas waktu dan kesempatannya, tempat yang istimewa, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru hebat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.